Halo Sobat Semanera dimanapun kalian berada. Kali ini Sansa akan meluncurkan sebuah program baru yang bernama Siniar Sansa. Tahu gak sih kalian apakah Siniar itu? Nah, siniar adalah nama lain dari podcast, tapi dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi itulah pengertian Siniar. Oke, baik. Untuk topik pertama, kita akan membahas sebuah prestasi yang sangat bergensi Pasuruan yang telah dimenangkan oleh tim Paskibra SMAN 1 Grati. Baik, di sini kita sudah mengundang narasumber dari kakak-kakak dan abang senior untuk Atika dari kelas berapa ya? Perkenalkan, nama saya Tika Erli Sabrida dari kelas 12 IPA 2. Dan saya Muhammad Rashid Ramadan Putra Alamsyah dari kelas 12 IPA 1. Nah, kemarin saya dengar dari teman-teman katanya sempat diundur ya Kak untuk jambore ini. Iya, sempat diundur. Waktu itu kita sudah latihan berbulan-bulan. Sempat dengar, nggak sempat dengar, tapi ada pengumuman dari BPI-nya di Instagram bahwa eventnya itu kemungkinan diundur atau bisa tidak jadi dilaksanakan waktu itu. Oh, gitu. Nama eventnya apa Kak? Untuk nama eventnya sendiri adalah Jambore Paskibra Sepasuruan Raya Season 8. Oh, season 8. Itu dilaksanakan berapa hari Kak? Untuk pelaksanaan tahun ini adalah 2 hari. Oh, 2 hari. Jadi 2 hari 1 malam gitu ya Kak ya? Iya. Berapa banyak peserta yang diikutkan ke jambore tersebut dari anak Paskibra sendiri? Kalau dari anak Paskibra sendiri itu sekitar 21 siswa. 21 siswa. Itu sistem tiketnya gimana Kak? Satu orang satu tiket apa satu tim apa? Kalau per timnya itu kita membayar 300.000 per tim. Untuk yang pengunjung itu baru kita membayar sebesar 20.000, dan itu nanti kita dapat 2 balot untuk voting per tim nanti di sana. Kemarin Paskibra Semanera sendiri membawa berapa tim? Satu tim, Satu timnya berapa anak? 21 siswa. 21 siswa. Ya. Bisa diceritakan sedikit gak Kak kemarin waktu jambore itu kegiatannya apa aja dan aktivitasnya itu apa aja yang dilakukan di sana? Untuk aktivitas itu kita datang langsung melaksanakan apel. Setelah apel kita dikasih arahan untuk ke barak, beres. Setelah itu karena waktunya 2 hari, habis ke barak langsung lomba-lomba. Kakaknya ini sebagai peserta apa gimana Kak? Kalau di sini kita sebagai anggotanya Paskib yang kelas 12 yang kalau saya sebagai bertugas di bagian PBB kreasi dan sekaligus koreografinya yang dibantu sama teman-teman yang lain juga, sama bagian penataan kostum. Kalau Bang Rama di sini untuk dantonnya. Oh, danton. Oh, pelatih dantonnya Ya. gitu ya Kak. Oh, pantesan. Suaranya kayak danton. Nah, waktu itu berapa lama Kak latihannya untuk memperoleh hadiah sebanyak ini? Kurang lebih waktu itu 1 bulan. Untuk latihannya itu pertama sekitar 1 bulan. Soalnya kan katanya pelaksanaannya bulan Desember. Oh, Setelah itu diundur, kita latihan lagi. Jadi totalnya sekitar 3 bulan. jadi gitu teman-teman, latihannya ini sampai 3 bulan. Pantesan latihannya 3 bulan, makanya gak sia-sia kan perjuangannya. Ini lihat ada banyak piala dan piring-piring emas yang di bawah. Selamat. Untuk pas perasaan kakak atau abangnya pas mendengar jambore itu diadakan itu gimana? Waduh, pastinya kecewa sih karena kita udah latihan berbulan-bulan. Karena waktu itu juga lagi ujian akhir semester ya. Jadi kayak ya Allah, sayang banget. Kecewa pasti. Iya, pasti. Kecewa. Ya, ngomong-ngomong soal ujian semester nih, pas kakaknya ngelatih adik-adiknya itu ada rasa capek atau gimana kan? Soalnya harus meninggalkan jam pelajaran yang sangat berharga atau mungkin dapat omelan-omelan negatif dari guru-guru. Untuk rasa capek itu pasti ada. Tapi gimana caranya kita untuk menghilangkan rasa capek itu, melatih adik-adik supaya progresnya itu tetap berjalan. Jadi kita bisa bawa dia lagi.
Dan kebetulan juga kita keluar kelasnya itu mengambil ketika jam kosong. Jadi ketika guru nggak masuk ke kelas, kita keluar. Kalau gurunya sudah masuk, kita izin, kita beri tanggung jawab ke kelas yang ke kelas 11. Jadi kita masuk ke kelas ikut pelajaran. Jadi bergantian gitu Kak ya Iya. sistemnya ya. Jadi begitu ya teman-teman sobat Semanegra, apabila kalian memiliki urusan di luar jam pelajaran, jadi harus mengambil waktu yang sekiranya tidak menyita jam pelajaran. Oke, untuk perasaan kakak dan abangnya nih, pas mendapatkan juara umum dan tim favorit, apa sih perasaannya kan selama ini? Baru pertama kali ya kak? Iya. Mendapatkan. Boleh diceritakan itu gimana perasaannya pas mendapatkan juara umum? Untuk perasaan pasti senang. Apalagi kita baru pertama kali mendapatkan di kebutuhan kita, itu sebuah prestasi hebat. Sebuah proses yang sangat panjang untuk dapat semuanya. Kayak gak sia-sia gitu Kak ya kelas Iya. 3 bulan capek-capek keluar kelas. Apresiasi besar buat kakak-kakak pelatih. Mungkin ada tips and trick untuk mendapatkan juara umum dan tim favorit. Apa sih? Gimana sih triknya? Mungkin cara ngelatihnya gimana? Kalau latihannya mungkin kita setiap hari, tapi dikasih jeda untuk waktu libur juga, dan latihannya itu nggak terlalu diforsir gitu. Jadi mereka tetap nggak terlalu kecapean di setiap harinya, bisa latihan di hari berikutnya juga. Jadi diberikan space untuk mereka beristirahat. Iya. Ada ketentuan tertentu gak sih Kak buat untuk dantonnya apa gimana gitu, jarang minum es atau gimana? Untuk dantonnya itu banyak peraturannya. Jadi nggak boleh minum es, makan pedas, terus tidur malam nggak boleh, terus makannya itu diatur gitu, supaya apa suaranya itu tetap stabil. Oh iya iya. Mungkin ada kesan dan pesan ya, atau mungkin saran untuk adik-adiknya agar bisa mempertahankan juara umum dan juara favorit. Untuk kesan dari kita itu senang karena kita bisa dapat piala sebanyak ini, dan juga piala bergilirnya. Terus untuk latihan itu kita makan dan minum itu bareng, jadi kesannya itu berkesan banget. Keluarga banget gitu ya Kak ya. Keluargaan gitu. Jadi kita bisa ngerti satu sama lain. Untuk pesannya mungkin rasa kekeluargaannya lebih dieratkan lagi, lebih sering-sering apa ya, kumpul bareng gitu. Ekstranya itu lebih semangat lagi untuk buat datang pas latihan. Untuk mungkin ada tips and trick untuk penerusnya, untuk juniornya agar bisa mempertahankan piala bergulir ini. Tips and triknya, untuk tips and trick mungkin diatur aja untuk jam latihannya. Latihan keras tapi itu jangan dikerasin terus, kayak dikasih jeda istirahat, misal 1 hari istirahat biasanya latihan lagi. Terus untuk waktu latihannya itu kalau bisa jangan terlalu lama, soalnya kan semakin capek kalian kan juga mikirnya itu semakin lambat. Mau tanya nih untuk satu-satu dulu ya. Mungkin dari kakaknya dulu, pas ngelatih apakah ada kendala-kendala tertentu? Mungkin juniornya pas dilatih gimana? Kalau itu mungkin pasti ada, karena gerakannya itu pasti ada yang sulit juga. Mungkin ada kadang yang lupa hitungannya atau kurang fokus, jadi itu lebih di apa ya namanya, lebih dipertegas lagi gitu mungkin. Kalau ada yang salah, misal sudah diingatkan berkali-kali, itu gimana sih kak perasaannya? Greget sih kalau itu. Oh, greget banget pasti ya. Soalnya bisa dikasih tahu berulang-ulang tetep aja nggak bisa. Iya. Untuk dari abangnya sendiri, mungkin ada kesulitan pas melatih. Untuk dari saya itu ada kesulitan banyak, terutama di pasukan sih. Di pasukan itu kadang saat saya pegang pas dilatih itu ada yang
apa nggak serius gitu, terus mungkin capek ya, jadi tenaganya itu nggak ada gitu, jadi kayak greget lah gitu. Terus saat melatih danton itu kadang melanggar aturan gitu, kayak makan pedas, minum es, jadi suaranya itu nggak hilang, itu yang bikin naik emosi. Baik, ngomong soal dantonnya yang melanggar aturan nih, apa ada hukuman tertentu? Untuk hukuman itu pasti ada. Jadi setiap jadi pertama itu kita buat perjanjian dulu. Jadi setiap satu pelanggaran aturan itu 30 kali besar. Satu kali pelanggaran tidak. Iya. Nah, sebelum kakaknya sekejap nih, apa sih kak kenangan yang melekat di hati gitu kak selama di Paskibra? Pastinya kekeluargaan dari kita juga. Terus dapat piala yang ini juga, yang sebelumnya juga. Itu mungkin. Nah, jadi gitu nih teman-teman cerita di balik peraihan juara. Selanjutnya mari kita dengarkan dan bagaimana sih proses dan cerita dari masing-masing bidang lomba yang telah dimenangkan oleh Paskibra untuk Semanega tercipta ini. Ditunggu ya teman-teman, cekidot.